Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Iya, benar sekali. Pada hari ini, Pak akan menyampaikan tematik muatan IPA yang akan kita bahas nanti adalah aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak dan juga akan membahas tentang otot pada manusia. Nah, jangan lupa ya, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari benar-benar membawa kemanfaatan buat kita semuanya. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Amin. Terima kasih ya. Oke, mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Ya, beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuh seperti yang kita lakukan, menulis, melempar bola, makan, berjalan, kemudian mengayuh sepeda. Ayo, siapa di sini yang suka bersepeda? Angkat tangan. Iya. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang ya anak-anak. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta menjaga pola makan yang teratur. Makanan yang sehat, yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot. Ayo, ada yang tahu apa? Ya, ada susu yang mengandung kalsium, daging, sayur mayur, dan telur. Itu adalah contoh makanan yang menyehatkan untuk menjaga otot dan tulang kita agar tetap kuat. Ya anak-anak ingat, makan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, kemudian menjaga pola makan teratur. Pagi harus sarapan, makan siang, kemudian makan malam. Jangan lupa pagi minum susu dan menjelang tidur juga minum susu biar badannya semakin kuat, tulangnya juga kuat. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tulang sebagai alat gerak manusia. Kamu telah mempelajari anak-anak alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup termasuk manusia. Selain alat gerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh dan tepat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya ya anak-anak, bentuk tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipi dan tulang pipa. Tulang pipi itu misalkan tulang telapak tangan dan tulang rusuk yang berada di dada. Kemudian kalau tulang pipa yaitu tulang paha dan tulang lengan. Kalau kita bedakan lagi tulang berdasarkan zat penyusunnya. Ada dua juga yaitu tulang rawan, yaitu pada telinga. Kemudian ada tulang keras yaitu tulang tengkorak. Anak-anak, mari kita lanjutkan ke gambar berikut. Kita lihat di situ ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta yang berada di tangan kita itu ada dua tulang ya. Ada meskipun kecil di situ terdapat dua tulang yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan juga ada tulang telapak tangan. Kemudian ada juga tulang jari tangan. Oke, kita lihat yang bagian bawah pada tubuh manusia. Ada tulang panggul, ada tulang paha, kemudian tulang betis, kemudian ada tulang tempurung kaki yang berada di lutut itu ya. Kemudian ada tulang kering dan juga ada tulang pergelangan kaki, tulang jari, dan tulang telapak kaki. Baiklah anak-anak, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa makan makanan dan minuman yang sehat dan pola makan yang teratur. Biar tubuh kita termasuk dalam hal ini ialah otot dan tulang kita agar semakin kuat. Mari kita lanjutkan ke pembahasan.
jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Baiklah anak-anak, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk mendapatkan atau untuk dapat menggerakkan tulang. Saya ulangi, saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Secara umum, otot terdiri dari 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalkan, contoh, gerakan lambung untuk menghancurkan makanan dalam proses pencernaan tubuh. Kemudian, otot jantung menggerakkan jantung. Kemudian otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, menggerakkan tangan dan kaki, menggeleng-gelengkan kepala, itu termasuk dalam otot lurik. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Kita telah mengetahui anak-anak bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Perhatikan macam-macam sendi pada rangka manusia. Kita lihat. Di situ ada sendi putar pada leher. Dapat menggerakkan memutar atau dapat digerakkan memutar. Contohnya perputaran tulang leher. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Kemudian kita lihat ada sendi engsel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dengan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan oleh satu arah saja atau berada di siku kita ya. Kemudian kita ke sendi peluru. Dapat bergerak ke semua arah. Yaitu tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Kita lanjutkan ke sendi pelana. Dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya ya anak-anak, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Terakhir yaitu sendi geser. Hanya dapat menggeser. Terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya menggeser saja. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama yaitu gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya yaitu gerakan menekuk atau meluruskan, yaitu lutut, siku, dan ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, gerakan mulut terbuka karena tulang rahangnya atau tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Kemudian ada gerak menaikkan. Contohnya yaitu saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Kemudian gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya yaitu gerak kepala menengok kanan, tengok kiri. Nah, itu adalah contoh dari
macam gerak otot pada manusia, gerak memutar. Sekarang yaitu gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh, contohnya yaitu merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, itulah anak-anak pembahasan pada hari ini. Masih ingat ya, pembahasan yang kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama tentang aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak kita. Kita harus makan dan minum yang sehat, kemudian pola makan yang teratur ya anak-anak, supaya kesehatan kita atau kesehatan alat gerak kita bisa terjaga. Kemudian kita tadi juga membahas tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Kemudian kita juga membahas tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Terima kasih anak-anak untuk pembahasan pada pagi hari ini. Semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.